Tapi kan gini, beberapa media sempat memberitakan komunikasi antara Bu Mega sama Pak Jokowi itu sekarang sudah terputus. Sudah terputus kan? Sebenarnya dikatakan terputus, tidak pernah bertemu secara langsung setelah setelah ditentukan pada waktu itu pilihannya berbeda. Memang betul Mbak Livi, sampai saat ini tidak ada. Dan menurut yang saya lihat, ya memang sampai nanti pemilu kan tentunya tidak baik kalau misalnya ada seolah-olah nanti ada hal-hal yang lain kan. Tapi kalau setelah pemilu kan kita tidak tahu Mbak Livi, nanti kita lihat saja. Mungkin nggak anak sama ibu ini bisa akur lagi? Antara siapa maksudnya Mbak Livi? Pak Jokowi sama Bu Mega, anak dan ibu kan kita bilangnya. Ibu Mega, coba ya Mbak Livi bayangkan ya, bagaimana, ini cerita beliau sendiri, ini cerita beliau. Silakan kalau ada yang percaya atau tidak juga monggo. Ingat nggak Mbak Livi, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Pak Harto, kemudian yang putranya Pak Harto siapa yang dipenjara di Pulau Nusa Kambangan, nah Mas Tommy itu ya, tahu Mbak Livi, yang meminta dibangun landasan helipad itu Ibu Mega, supaya Pak Harto bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, supaya bisa melihat putranya. Pada saat kondisi Pak Harto juga kondisinya sudah mulai menurun. Coba Mbak Livi bayangkan, bagaimana pada saat Pak Sidarto, Opa Sidarto sudah cerita bagaimana terhadap pada waktu Bung Karno sakit, ya kan, sampai meninggalnya. Apakah Ibu Mega membalaskan seperti yang itu? Kan tidak. Bahkan membuat, itu saya dengar langsung dari Ibu Mega cerita, saya yang minta kok dibuat landasan helipad supaya Pak Harto bisa melihat putra. Pada waktu itu putra kesayangannya lah, katakan begitu. Jadi Mbak Livi, sepanjang yang saya lihat, Bu Mega tidak pernah mengajarkan kami untuk dendam, Mbak Livi. Tapi beliau menyampaikan, karena beliau juga keturunan dari Bali, dan juga di dalam kepercayaan beliau sebagai Muslim, bahwa ada yang namanya karma, Mbak Livi. Kalau di Bali, karma pala namanya. Bahwa siapa yang, kalau di kepercayaan lain, ya, bahwa siapa yang menanam, dia akan menuai. Nah, sekarang gini, kita kan sama-sama tahu ya, perang dingin antara Bu Mega dan Pak SBY. Mungkin nggak dengan Pak Jokowi juga akan sama? Dengan sebegitu panjangnya perang dingin itu? Mbak Livi, saya saksi kehidupan. Bagaimana yang namanya, nanti tanya sendiri ke Mas AHY sama Mas Ibas. Bagaimana datang disambut di Teku Umar dengan hangat, ya nanti tanya sendiri supaya jangan dikira saya menduga-duga kan gitu kan, karena saya menyaksikan sendiri. Nah, artinya Mbak Livi, tidak pernah loh namanya Ibu Mega itu menendam atau apa. Berbeda pendapat tentu hal yang sangat wajar. Nah, saat ini orang melihat bahwa ada perbedaan antara Bapak Jokowi dengan Ibu Mega. Ya tadi sudah Mbak Livi sampaikan. Bagaimana namanya untuk anak, sama seperti Mbak Livi juga kan, kalau sama anak kita mana boleh coba-coba ya kan, itu ininya, bahwa untuk anak apapun dilakukan. Nah tapi dalam situasi seperti ini, inilah Ibu Mega bisa memisahkan antara pribadinya dan juga sebagai apa, sebagai pemimpin. Tadi kan saya sudah sampaikan, apa yang nggak bisa beliau sebenarnya lakukan? Jadikan Eriko calon presiden, jadikan Mbak Puan calon presiden, jadikan Mas Hasto jadi calon presiden, bisa Mbak Livi. Tapi nggak dilakukan sama Bu Mega. Tapi tidak dilakukan Ibu Mega. Begitulah beliau seorang pemimpin. Nah, apakah ini kita boleh juga berharap terhadap pemimpin kita ini? Kan sangat wajar Mbak Livi. Coba para pemirsa, para yang melihat Livi on point nih, sangat wajar menurut saya.